ini masih 100 orang ya. Kurang 2. Nah, berarti kurang keras teman-teman. Tapi gini teman-teman, kalau kita bilang semangat pagi, kita bicara apa kabar teman-teman. Kalau nggak ada gerakan itu sama dengan biasa-biasa aja. Setuju ya? Nah, jadi kalian teman-teman, kalau Anda mau luar biasa, itu harus berdiri. Setuju ya? Tadi kan Celi bilang, waduh, kalau semangat pagi harus dengan berdiri ya. Oke, kalau gitu loh, nggak ada yang berdiri nih. Oke teman-teman, are you ready? Semangat pagi? Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Oke, aplaus buat teman-teman saya. Nah, ini kita akan 2 hari teman-teman ya. Oke, tuh. Oke teman-teman, aduh, kalau saya jadi bicara di sini minta teman-teman. Kenapa? Karena saya biasa-biasa aja. Dibanding leader-leader ada di sini luar biasa semua teman-teman ya. Jadi teman-teman, hari ini saya nggak bagi ilmu yang banyak teman-teman ya. Karena ilmu saya ini masih kurang ya teman-teman ya. Jadi motivasi plus ya sedikit lah ya, ilmu sedikit lah. Oke, teman-teman, hari ini saya cuma mau bicara tentang bisnis 2M. Tahu teman-teman bisnis 2M? 2 miliar? Bukan teman-teman. Bisnis 2M bagi saya teman-teman itu cuma 2. Moncong dan mimpi. Ya? Tahu? Moncong dan mimpi. Ya? Bukan bisnis 2 miliar teman-teman, tapi bisnis moncong dan mimpi aja. Setuju teman-teman? Setuju. Oke. Oke teman-teman, kelihatannya saya dulu nih sudah pernah jadi bicara. Teman-teman nggak bosan nggak? Enggak. Hah? Siapa yang pernah dengerin saya nih? Sedikit ya. Jadi banyak yang baru nih. Banyak baru ya. Wah, luar biasa. Jadi perlu nggak saya cerita bagaimana saya dulu di Prudential? Perlu ya? Kirain udah nggak perlu, karena udah bosan mungkin ya. Perlu. Nah, oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, saya dulu bisnis di Prudential ini teman-teman. Bukan karena saya ngerti bisnisnya atau apa ya teman-teman ya, tapi karena saya mau cari teman aja di Prudential ini. Ya, saya dulu mau di Prudential waktu saya kuliah teman-teman. Ya, waktu saya belum lulus saya udah di Prudential. Saya jalan di Prudential, saya juga nggak yakin bisa sukses atau enggak. Pokoknya cari teman. Ya, kenapa kok lu cari teman? Karena gini teman-teman, waktu saya dulu kuliah teman-teman, saya nggak cocok banget dengan pergaulan yang ada di kuliah saya. Ya, saya dulu kuliah di Universitas Petra teman-teman ya. Jadi Petra itu menurut saya pemeras tabungan rakyat. Ya, nah saya kuliah di sana teman-teman. Singkat cerita, saya gabung di Prudential, akhirnya dapat teman juga. Ya, jalan di bisnis ini juga kempas-kempis ya teman-teman ya. Nah, waktu saya gabung di Prudential teman-teman, saya percaya bahwa semua teman-teman di sini semua itu pasti punya halangan untuk bergabung di bisnis ini. Benar nggak? Benar ya? Saya pun juga begitu teman-teman. Waktu saya dulu gabung di Prudential, saya juga punya halangan. Dan halangannya nggak main-main, halangannya luar biasa. Mungkin sama dengan teman-teman juga di sini. Ya, halangan saya teman-teman, waktu saya gabung di Prudential itu dari orang tua saya nomor 1. Kenapa? Orang tua saya bilang gini teman-teman, udah, kamu nggak usah kerja di asuransi, udah nggak ada masa depannya, nggak ada duitnya, dan buang waktu. Digituin teman-teman. Ya, waktu itu saya digituin. Tapi teman-teman saya bilang ke orang tua saya, Pak saya mau coba dulu, dan saya yakin saya bisa sukses di Prudential. Ya, nah, bapak saya bilang ini teman-teman, terserah kamu. Ya, kalau kamu mau coba di Prudential, ya, kamu udah nggak usah pulang rumah. Gak usah kontak sama papa, karena kamu udah gak percaya sama saya. Digituin teman-teman. Ya, saya rumah Madin teman-teman ya, kayak Cici ini, ya Madin juga. Ya, waktu itu teman-teman, benar teman-teman, 3 bulan saya gabung di Prudential teman-teman. Saya teman-teman gak pernah pulang dan saya gak pernah kontak papa saya. Ya, nah suatu ketika teman-teman udah 3 bulan berjalan, papa saya telepon saya nih, kangen mungkin ya. Nah, telepon saya, dia bilang gini teman-teman, gimana? Gak bisa tau lu di asuransi? Udahlah, lu kerja sih pasti-pasti aja. Lu kerja ikut orang aja. Digituin teman-teman. Teman-teman saya bilang sama bapak saya gini, Pak, beri waktu saya setahun Pak. Kalau saya gak punya income 5 juta per bulan dari Prudential, saya akan resign dari Prudential dan saya kerja ikut orang. Saya gituin teman-teman. Ya, nah teman-teman sebenarnya saya dulu tuh gak mau kuliah teman-teman. Ya, karena saya tahu bahwa biaya kuliah itu sangat mahal. Ya, jangankan bayar semester teman-teman, biaya masuknya di Petra aja, papa saya itu nggak cukup teman-teman. Buat biaya itu nggak cukup.
papa saya tuh dulu kerja ikut orang. Dulu teman-teman kalau pernah tahu ya, banyak orang Chinese masuk sini jual keramik. Ya, papa saya tuh buat bayar uang pangkalnya saya aja ikut kerja di situ teman-teman, dan keliling-keliling teman-teman. Ya, hari ini kemana, ke Solo, ke Jakarta dan lain sebagainya, buat terjemahin bahasa Mandarin. Ya, suatu ketika teman-teman, waktu saya libur kuliah, saya telepon papa saya, dia bilang udah lu main aja ke sini. Ya, di Cirebon. Jadi teman-teman dulu ada orang Cirebon nggak sini? Dulu waktu saya kuliah saya mainnya di Cirebon Mall ya. Karena papa saya waktu itu ada pameran di situ. Singkat cerita teman-teman, saya datang waktu itu malam hari, ya. Udah malam saya bilang sama papa saya begini, "Pak, hari ini tiduran di mana, Pak?" Ya, teman-teman waktu itu yang benar-benar membuat saya menangis teman-teman. Papa saya bilang gini, tidurnya di mall pakai kardus teman-teman. Jadi kardus keramik itu ditata teman-teman buat tidur. Ya, luar biasa teman-teman. Tepuk tangan buat orang. Teman-teman, saya dalam hati berpikir berpikir begini teman-teman, saya harus bisa bagian orang tua saya. Ya, saya harus balas budi teman-teman. Ya, luar biasa teman-teman. Demi saya sampai kayak gitu teman-teman. Ya, tapi justru halangan saya itu orang tua saya yang nomor pertama. Ya, kedua teman-teman, pasti halangannya juga banyak ya teman-teman ya. Saya waktu dulu kedua, halangan saya teman-teman itu diri saya sendiri. Kenapa kok bisa begitu, Rik? Karena saya teman-teman, ya teman-teman tahu sendiri ya. Waktu saya bilang di Prudential, orang bilang ini teman-teman, bener gak kamu di Prudential? Gak masih kuliah tanyo, begitu teman-teman. Ya, jadi saya juga bingung teman-teman. Waktu saya jadi agent di Prudential, saya bingung siapa yang mau di prospek. Leader saya bilang ini, "Bro, lu kalau prospek, natural marketmu dulu habiskan." Tak lakukan teman-teman. Ya, saya prospek waktu itu teman saya sendiri. Ya, jadi kalau waktu jam bosan kuliah teman-teman ya, saya langsung teman saya bilang, bentar, lu dengerin dulu, ada tabungan yang bagus nih, tabungan buat masa depanmu yang luar biasa. Ya, singkat cerita teman-teman, saya cerita rekening B. Ya, selesai teman-teman, bagus kan? Bagus. Gimana bro? Lu tak bantu pengajuan ya? Ujung-ujungnya teman-teman, gak ada duit. Ya teman-teman, saya banyak cerita teman kuliah saya, tapi ujung-ujungnya apa? Gak ada duit. Tapi teman-teman, saya beranggapan dalam hati saya bilang gini, no problem. Anggap saja saya cerita ke teman saya itu buat latihan ngomong aja. Ya, oke. Kedua teman-teman, prospek saudara. Ya, seperti biasa kan, banyak tuh yang prospek saudara juga. Nah, saudara saya teman-teman tak prospekin semua teman-teman. Ya, dan hasilnya luar biasa teman-teman. Ya, kalau closing teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya berpikiran bahwa saudara saya itu orang zaman purba semuanya. Iya benar, orang zaman purba teman-teman. Ya, nggak ada yang mau teman-teman. Karena apa teman-teman? Saya lihat detik ini teman-teman. Saudara saya yang ngambil itu cuma 2 aja. Teman cuma 3. Kayak gitu. Jadi lainnya kebanyakan dari door to door teman-teman. Ya, jadi orang nggak kenal. Kayak gitu. Ya, nah teman-teman, suatu ketika waktu saya jadi agent, udah prospek kok, saudara nggak ada, teman nggak ada. Jadi akhirnya door to door teman-teman. Ya, door to door pun saya bingung mau kemana. Waktu saya dulu di Surabaya saya juga nggak ngerti jalan Mas ya. Ya, nah singkat cerita teman-teman, saya door to doornya itu di Pakuwon Trade Center. Ya, nah banyak orang kantor saya bilang gini teman-teman, "Rik, lu nggak salah mau door to door di sana. Di sana itu udah banyak orang Prudential. Setiap ADS mesti prospek terus sana. Bener kan? Ayo bener nggak siapa yang habis ADS prospek nih? Atau ada acara pasti diprospekin? Banyak ya? Banyak banget. Tapi teman-teman, saya dalam hati saya bilang gini, nggak apa-apa. Saya yakin, saya pasti bisa. Dan saya yakin, saya pasti ada closing. Waduh, pede dulu teman-teman ya. Nah, singkat cerita teman-teman, saya dulu waktu door to door, ya, saya nggak batas berapa nama teman-teman, tapi saya batas waktu. Ya, jadi jam 9 pagi itu sampai jam 9 pagi. 9 malam. Ya, 9 pagi sampai 9 malam. Jadi saya nggak pernah batas berapa orang yang saya prospek. Ya, dan saya dulu waktu saya jadi agent teman-teman, leader saya bilang ini, kalau kamu belum dapetin 5 proposal dan kamu belum ada yang closing, ya, jangan makan. Wih, itu teman-teman ya. Bodoh-bodohnya dulu jadi agent teman-teman, tak lakukan teman-teman. Iya benar. Nah, singkat cerita saya prospek di PTC teman-teman, ya. Itu udah sekitar jam 10-an teman-teman baru buka ya. Saya langsung datang di toko-toko teman-teman. Dan saya teman-teman kalau saya door to door, saya nggak mau terlewatkan sedikit pun. Jadi semua toko itu harus saya masukin. Karena apa teman-teman? Di
di hati saya punya hati kecil teman-teman. Kalau hari ini orang ini nggak tak prospek atau saya bolong, itu ada yang ganjel teman-teman. Jadi harus habis semua. Walaupun tuh nggak closing, saya udah masuk, itu udah lega. Ya, saya mengalami kayak gitu. Ya, permisi saya dari Prudential nih mau kasih info tentang Prudential. Rick, kamu nggak tahu ya, baru buka toko, udah mau kamu prospek. Nanti aja, wih gitu teman-teman ya. Permisi Pak, saya dari Prudential. Ngobrol singkat cerita teman-teman ya. Bagus kan Pak, bagus ya, bagus Pak. Ngomong-ngomong mau tak bantu pengajuan. Waduh Mas, saya ini juga kerja Mas di sini. Jadi nggak ada dulu ya teman-teman ya. Waduh, saya juga nggak tahu teman-teman waktu dulu ya. Nah, permisi Pak, saya dari Prudential. Aduh, saya udah ikut Prudential di CA. Nah, permisi teman-teman, udah saya laluin, belum ada yang mau teman-teman. Ya, itu udah siang. Jadi Pak Trade Center sampai yang pojok itu loh teman-teman. Ya, dari yang jual anjing-anjing di bawah itu LW sampai pojok yang jual itu loh, apa mobil-mobil itu loh, yang ada di atriumnya Supermall, bawahnya apa Greenlock ya. Nah di situ nggak ada yang mau teman-teman. Ya, saya naik ke lantai 2 teman-teman. Seperti biasa saya juga melakukan hal yang sama. Permisi Pak, saya dari Prudential. Aduh, saya nggak suka Prudential. Permisi Bu, saya dari Prudential. Aduh, saya udah kapan hari baru join Prudential, kamu telatnya. Begitu ya teman-teman. Ya, nah, aduh teman-teman gila ya, luar biasa teman-teman. Banyak toko yang udah saya masukin. Saya telepon leader saya, bro, ini kalau sih mau Pak. Sudah banyak toko yang saya tak masukin, katamu 10 pasti ada 1. Ya 10 1 ya. Tapi nggak ada ini. Ini lebih dari 10. Mungkin bisa sekitar 50 lebih. Ya, dan ngomong-ngomong bro, saya udah lapar nih. Dia bilang gini teman-teman, nggak apa-apa, lu minum dulu aja, biar nggak lapar. Waduh gitu ya. Nah, terus saya tanya sama leader saya, loh bro, emang kamu lagi ada di mana bro? Dia bilang gini, saya sebentar aku lagi makan di 369. Der, wajar teman-teman ya. Saya suruh prospek nggak makan, ini dia makan, kayak gitu. Ya, tapi nggak masalah. Saya lapar loh teman-teman. Ya, lantai 2 saya kelilingin teman-teman, juga udah nggak ada. Dan apa teman-teman? Saking saya lapar ya teman-teman. Lantai 3 food court tak datengin teman-teman. Ya, saya langsung bilang ini sama orang yang makan di depan. Kok permisi kok, saya dari Prudential kok, mau kasih info tentang Prudential. Dia cuma ini aja teman-teman. Dia dari bawah sampai atas teman-teman. Terus jawabannya gini. Mau apa lagi teman-teman? Gak ada jawaban. Hah? Gak ada jawaban teman-teman. Kok sorry gak ganggu loh kok. Sebentar aja, kok sama makan aja gak apa-apa, dengerin aja. Teman-teman sebenarnya saya juga ngiler ya, biar lihat makan ya. Tapi dia juga jawabnya gini teman-teman. Bingung teman-teman ya. Ya udahlah, aku thank you ya. Dalam hati teman-teman saya kecewa teman-teman, karena saya anggap orangnya bisu mungkin ya. Nah, terus teman-teman saya prospek yang agak sini lagi. Permisi C, saya dari Prudential. Nah, ini orang ini udah lihat yang di sana teman-teman. Kok gini-gini ya kan? Belum saya mau ngomong rekening Pak Ali dia bilang gini. Ambil makanya teman-teman pindah teman-teman. Waduh teman-teman bingung juga ya. Saya juga ikutin dia. Bentar, saya nggak ngapa-ngapain. Saya mau kasih info aja tentang Prudential. Terus dia bilang gitu teman. Kamu nggak tahu orang makan ya? Ganggu orang makan. Pergi. Wih, begitu teman-teman. Ya, saya sampai shock. Gila jadi agent. Jadi agent kayak gini ya. Saya sampai aduh. Ini kayak pengemis saja masih dikasihin ya. Ibaratnya begitu ya. Ini agent diusir-usir ya teman-teman ya. Aduh, gila teman-teman ya. Saking saya lapornya prospeknya sampai di food court tuh. Ya, nah teman-teman, waktu itu saya ingat banget udah malam ya teman-teman ya. Sekitar jam 8:30 ya. Waduh teman-teman, laparnya minta aku teman-teman. Saya cuma minum kok teman-teman. Ya. Ya, tapi saya nggak tahu bener nggak waktu itu memang bener nggak boleh makan. Tapi saya lakukan loh teman-teman. Benar. Saya cuma makannya permen aja teman-teman waktu itu ya. Dan saya wajah itu udah ngelongso ya teman-teman ya. Ibaratnya begitu. Nah, singkat cerita teman-teman, saya udah surrender ya teman-teman ya. Udah surrender, saya pulang teman-teman. Nah, pulang teman-teman turun naik lift itu teman-teman ya, naik eskalator sorry. Waktu mau menuju parkiran sepeda motor, saya bilang dalam hati saya gini, udah deh, ini terakhir aja. Kalau nggak bisa ya wes lah, memang bener-bener surrender, nggak bisa di bisnis Prudential ini. Ya, gila ditolaknya udah banyak banget. Tapi katanya 10-1, saya juga berpikir 10-1, ngapusin gitu ini. Kurang ajar, saya 10 aja gak ada proposal waktu itu ya. Nah, akhirnya teman-teman saya ketemu sama satu tante, dia lagi jualin, saya berpikir udah lah, ini terakhir aja. Ya, nah, permisi
permisi tante, saya gini tante dari Prudential, mau kasih info nih tentang Prudential. Tante bilang gini, udah Rik, lu tunggu sebentar ya, 10 menit aja, saya masih jualin. Nah, tak tunggu teman-teman, 10 menit udah selesai, saya bilang gini, tante, ini loh tante, udah ulang tahun Prudential, belum kan tante? Saya kasih tante ya, infonya tentang Prudential. Nah, rekening A, rekening B, dan bla bla bla. Ya, terus saya bilang gini teman-teman, tante gimana? Bagus kan tante? Ya bagus. Nah, dulu teman-teman, waktu saya prospek orang, waktu saya dari agent, dulu tuh tanda tangannya di kertas putih teman-teman. Ya, tapi nggak tahu ya, saya nggak pernah teman-teman ya. Nah, akhirnya apa teman-teman? Tante gimana saya bantu pengajuan ya tante ya? Dia bilang gini teman-teman, ya wes Rik, nggak apa-apa, aku mau Rik, yang 1 juta aja. Wah, senang kan teman-teman? Senang ya? Nah, ini tante, nggak apa-apa, thank you tante. Terus saya bilang gini, tante berat tingginya berapa tante? Alamat surat pemilihan di mana tante? Nomor handphonenya berapa tante? Tante, apakah dalam 10 tahun terakhir pernah mengalami gejala diperiksa dan disarankan dokter untuk hati apa tante? Dia bilang gini tante, iya Rik, 2 minggu yang lalu saya barusan operasi jantung. Aduh teman-teman, langsung saya lemes teman-teman. Ya, gini orang ini ya. Jadi benar teman-teman, kalau orang mau itu teman-teman, ada apa-apanya nih ya. Nah, gila ini, udah mau, udah seneng-seneng, barusan operasi jantung. Aduh, nah, tapi teman-teman, waktu itu saya bilang sama tante gini, saya nggak bilang sorry tante nggak bisa tante, Prudential nggak mau terima tante. Saya nggak bilang gitu teman-teman. Saya bilang sama dia, oke tante nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada kelanjutannya, tante suruh medical dan lain sebagainya, tak hubungin lagi tante ya. Tapi dalam hati kecil saya bilang gini, nggak mungkin ini saya udah pasti ditolak 100% ya, kayak gitu. Tapi nggak masalah. Karena apa teman-teman? Agent harus semangat. Hah? Kreatif, betul. Ya, agent harus kreatif. Ya, kita harus pintar teman-teman. Tante, saya bilang sama dia gini, tante ini kan ketemu banyak orang nih. Ya, saya ini saudara tante itu juga pasti banyak. Ya, nah, boleh kan tante kasih aja 3 nama tante. Ya, mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol dan menurut tante kan ini produk bagus tante ya. Nah, mungkin siapa tahu saudara tante juga nanti bisa punya. Kan tante juga senang nih, ada temennya nih. Betul begitu ya? Nah, teman-teman dikasih nomor, ya. Nih coba lu telepon di sini aja. Nah, teman-teman karena saya haus prospek dan closing teman-teman ya, proposal dan closing. Nggak pakai lama teman-teman, keluar dari tokonya teman-teman langsung saya telepon dia. Ya. Saya ini sih dari Prudential. Saya mau kasih info nih tentang Prudential. Dia bilang gini, loh, kamu tahu nomor saya dari mana? Dari mamamu sih. Nah, ini menantunya ternyata teman-teman. Ya, menantunya dikasih nomor ke saya. Ya. Dia bilang gini, gak mungkin kaya kamu itu. Kalau misal kasih nama, udahlah, besok kamu tak temuin Rik. Waduh teman-teman, semakin panas ya teman-teman ya. Saya langsung lari ke mamanya teman. Ai, nih loh, mantumu mau ngomong ya. Wah, tak gitu teman-teman ya. Tak kasih infonya teman-teman. Terus nggak tahu ngobrol apa, saya nggak tahu. Pokoknya ujungnya gini teman-teman. Wes tak, rungokno aja, tolong soy sinyonya. Jangan malas kalau itu. Iya teman, kenapa aja nggak kusut-kusut. Ya, wes rungokno aja. Mau nggak mau ya nanti aja. Pokoknya rungokno sih, dengarkan aja dulu. Ya, udah malas saya gitu. Aduh, gila itu teman ya. Tapi dalam hati, sabar ya. Langsung teman-teman saya ambil ilmunya nih, bener kan? Dikasih tahu sama mamamu kan? Jadi kita besok bisa ketemu ya, ya. Nah, kan sesuai janji nih. Kalau misalkan yang ngasih nomor izin bisa ketemu. Akhirnya dia apa teman-teman? Ya udahlah, ketemu teman-teman. Nah, saya dulu itu kan nggak tahu Surabaya teman-teman ya. Dia bilang gini, dia enaknya ketemu di mana ya? Dia bilang gini teman-teman, besok ketemunya di PTC aja di situ aja ya. Loh, terus di mana? Cik ketemunya di Dom aja. Nah, di Dom oke Cik, besoknya berapa Cik? Jam 11 siang. Ya. Nah, singkat cerita teman-teman malamnya teman-teman, saya langsung telepon leader saya teman-teman. Saya tanya, bro, Dom itu apa bro? Saya nggak ngerti teman-teman, beneran. Saya nggak ngerti Dom itu apa. Nah kira-kira bro, bayarnya kira bro, makan di sana berdua. Ya. Nah, dan ujung-ujungnya apa? Bro, pinjam duitnya bro ya. Iya teman-teman, saya dulu benar-benar nggak ada duit teman-teman. Ya, udah nggak pernah dikontak orang tua, ya kan? Udah nggak dikasih duit. Akhirnya juga ceperan-ceperan kayak gitu lah ya. Nah, terus dia bilang gini, lu mau pinjam berapa? Ya, mungkin 150 aja. Loh, sampai nggak closing, awas lo ya. Wih, gitu teman-teman ya, diancam dulu teman-teman ya. Kok Cik, banyak ya lu pinjam? Kayak gitu teman-teman. Pasti bro, aku yakin pasti closing bro. Ayo, disenengin dulu ya teman-teman ya. Balas-membalas ya. Nah, singkat cerita teman-teman, besoknya teman-teman kita ketemu di Dom. Ya, waduh gila, ini pasti mahal. Saya juga berpikir gitu.
Ya, waktu saya duduk, dia belum duduk teman-teman langsung bilang gini, Mas tolong sandwich, Mas tolong apa? Mas tolong kopinya yang ada esnya Mas. Waduh gitu teman-teman. Saya bingung, orang ini kok udah tahu ya, udah sering berarti dia ya. Nah saya teman-teman buka menu teman-teman ya, karena dia pesannya sangat banyak. Saya perkiraan aja teman-teman ya, tak cari yang paling murah teman-teman ya. Saya bilang sama Mas ini aja Mas, Excelsior Mas. Kok Excelsior apa ya itu ya? Kopi pokoknya, pokoknya cuma 25.000. Kopi pahit. Espresso. Nah, espresso ya. Espresso teman-teman, saya pesannya espresso. Ya, terus ini aja Mas ya. Nah, setelah itu teman-teman, singkat cerita pelayan datang teman-teman, ya. Dia kasih menunya ke dia sama saya. Saya tanya sama pelayannya, saya juga siap ya teman-teman ya. Saya malu teman-teman. Saya bilang gini, Mas, ini nggak salah sama masa kecil segini Mas. Bukannya gula ini Mas ya. Saya bilang gitu teman-teman. Ya, gila teman-teman. Ternyata bener espresso memang segitu ya teman-teman ya. Dia bilang bener ini espresso. Ya udah Mas, nggak apa-apa Mas ya. Nah, Mas saya pergi teman-teman ngobrol-ngobrol sama cicinya sebentar, saya minum teman-teman. Langsung teman-teman saya dalam hati gini ya. Gila pahit banget teman-teman. Wih gila baru ngerasain es kopi yang apa? Nggak enak banget ya, pahit banget teman-teman. Tapi nggak apa-apa, saya pikir ini cari murah, nggak masalah nih, saya yang nggak enak. Ya, nah, singkat cerita teman-teman saya ceritain semua dengan A dan B. Terus saya bilang gini teman-teman sama dia, Cek kapan mungkin bisa tak bikin gambarannya? Ya, minta dong tanggal lahirnya siapa nih? Suamimu aja Cek, sama anakmu. Ya, tak gitu ya teman-teman. Terus dia bilang, ya wis lah, nih, tak kasihin. Nah, teman-teman, malamnya teman-teman saya nggak pakai lama teman-teman, saya langsung telepon dia, Cek, besok bisa ketemu ya Cek ya, ini proposalnya udah jadi Cek ya, kilat bagimu Cek. Wah gitu ya teman-teman ya. Padahal bikin proposal juga cepat ya. Nah, terus Cek ketemunya di mana Cek? Saya udah berpikir gini, sebelum dia jawab, saya bilang dulu, Cek ketemunya di TP aja Cek ya. Karena teman-teman saya berpikir TP kan murah-murah nih ya, paling nggak terjangkau duitnya seorang mahasiswa ya. Nah, terus teman-teman dia bilang gini, ya udah Rik, nggak apa-apa Rik, ketemunya besok di Starbucks aja nih kayak begitu ya. Ini udah pusing lagi teman-teman, gila orang ini belum jawab udah dia jawab lagi. Nah, teman-teman waktu itu udah malam teman-teman, seperti biasa teman-teman, karena uang saya tinggal 25.000 ya, sandwich 50, kopinya dia 50 sama punya saya 25. Iya benar, tinggal 25.000 teman-teman. Seperti biasa jurus pamungkasnya adalah saya telepon leader saya. Bro Bro, kira-kira bro, kalau di Starbucks itu kan mahal nih. Sekarang uangku kemarin itu tinggal 25.000. Saya pinjem lagi 75.000 ya bro ya. Jadi dipasin 100 siapa tahu ya closing bro. Wah ya, dikasih seneng dulu juga ya. Pasti closing bro. Dia bilang gini, muara teman-teman, kamu ini belum udah ngabisin duit 250.000. Digituin. Pesta bro, bayar harga dulu. Ya, benar-benar bayar harga dulu ya. Tapi saya juga nggak tahu closing mau nggak ya. Pede dulu ya. Nah, singkat cerita besok ketemu di sana teman-teman. Ya, dia bilang nih, Mas, saya mau pesan frappuccino. Belum duduk teman-teman ya, itu biasa orang ini ya. Asal ngomong dulu sebelum duduk ya. Waduh gila ini ngebosi ini ya. Terus saya seperti biasa teman-teman, tak cari menu Mas, bentar nanti ya. Menunya kasih ke saya dulu. Tak cari paling murah dulu ya. Iya teman-teman. Waktu itu benar teman-teman, yang murah cuma 25.000 dan dapatnya nggak lagi kopi teman-teman, tapi es teh. Tapi itu pun saya sempat shock teman-teman. Gila es teh 25.000 nih. Ini di Surabaya ngawur semua ini. Biasa teman-teman orang desa ya. Nah, udah teman-teman cerita proposalnya. Ini kok, ini Cek, kalau misalkan kita nabung segini dapat ini loh Cek, jika Pak Ali dan lain sebagainya. Ya. Terus saya bilang ini teman-teman. Oke, cari makan nggak? Kira-kira? Nggak ada kan? Oke, kalau nggak ada Cek, kira-kira gini Cek. Karena di Prudential ini kan cuma nasabah-nasabah VIP aja Cek yang bisa Cek. Nah, Cek ini saya anggap termasuk VIP. Waduh, termasuk VIP Cek. Ya, jadi gini Cek. Kira-kira Cek, kalau Cici mau medical nggak? Suami Cici? Wah, digituin dulu teman-teman ya. Padahal ya nggak usah medical bisa teman-teman ya. Dia bilang gini, nggak usah medical. Suami saya sehat semua. Oh, berarti nggak ada terjadi sesuatu ya Cek ya? Oh iya, memang suami saya sehat semua. Tak balik omongannya teman-teman ya. Oke, good Cek. Berarti masuk kriteria VIP Cek. Ya, nah kalau VIP Cek, berarti kan pengajuan juga lama nih Cek. Mungkin 3 bulan ya Cek ya. Nanti udah jadi. Nah, oke Cek, untuk pengajuan gampang banget Cek. Ya, nggak perlu lama, tinggal akte lahir sama KTP aja semata tangan Cek. Ya, nah nanti punya aku gampang Cek. Kalau misalkan nanti ada waktu, nanti saya pergi ke tempat hukum. Ya,
Sekarang Cik punya anak Cici dulu aja. Nah, gimana sih ada yang mau tanya? Dia bilang gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Kamu itu ya orang beruntung nih. Wah gitu teman-teman ya. Tapi dalam hati saya teman-teman, beruntung apa nih? Beruntung ya. Karena sudah keluar duit ya. Nah tapi nggak apa. Terus dia bilang gini, Rick, kamu tahu nggak? Hari kemarin sebelum kamu telepon, besoknya saya udah mau tanda tangan dengan asuransi servis kan, begitu teman-teman. Terus gimana Ci? Kan Ci udah dengerin nih, ya kan? Pasti bagus Prudential kan Ci ya? Dia bilang gini, diam dulu teman-teman. Yes. Wah, senang kan teman-teman ya? Senang banget teman-teman ya. Gak pakai lama teman-teman, dia bilang gini, ya udah Rick, saya mau suami saya sama anak-anak saya. Closing teman-teman ya. Dan saya gak senang dulu teman-teman ya, karena saya balik dulu nasabah VIP atau bukan nih. Nanti kalau closing habis itu dia bilang operasi lagi, aduh, tamparannya 2 kali teman-teman ya. Nah, akhirnya closing teman-teman. Dan teman-teman, karena dia udah gepuk saya 2 kali teman-teman, saya gepuk lagi dia 2 kali teman-teman. Saya bilang sama dia gini teman-teman, Cek, kamu kan kenalan banyak nih, kira-kira coba aja sih jalanin bisnis di Prudential ini Cek. Ya kan? Kan gak ada salahnya. Siapa tahu buat menambah hasilnya. Ya kan? Gimana Cek? Coba aja Cek. Nah, dia belum yesin teman-teman. Ya, dia belum yesin. Teman-teman gak apa-apa, saya juga berpikir, waduh ini kalau tak dia yes sekarang, nanti proposalnya ini masuknya di dia. Nah, ditunggu aja. Dan luar biasa teman-teman, sampai detik ini teman-teman, dia jadi agent teman-teman. Masih ada teman-teman. Gitu. Jadi kalau dulu saya cerita sama istri saya loh, yang menggepuk saya 2 kali ini. Kayak gitu. Jadi intinya apa teman-teman? Asal kita mau berusaha teman-teman, yang di atas pasti akan melihat. Setuju? Setuju. Yes. Gak ada yang gak mungkin teman-teman. Kalau kita nggak berusaha, kalau tadi saya udah menyerah dan saya udah pulang teman-teman, saya nggak closing. Benar nggak? Kalau tadi saya bilang sama tante, sorry tante nggak bisa keterima tante, saya nggak closing teman-teman. Kayak gitu. Jadi apa teman-teman? Ngengkel dulu ya. Ngeyel dulu teman-teman. Oke, setuju ya teman-teman ya? Setuju. Nah, oke. Jadi teman-teman, berikutnya teman-teman ya, yang membuat saya klik di Prudential teman-teman, itu adalah berkat yang luar biasa. Berkat luar biasanya apa Rik? Waktu saya gabung awal-awal dulu teman-teman jadi agent di Prudential, ya, waktu dulu kalau nggak salah ada BS bulan apa saya lupa, awal-awal bulan, saya ini kebobolan kartu kredit teman-teman. Dan yang pakai kartu kredit itu bukan saya, tapi orang lain. Dan saya teman-teman luar biasanya teman-teman, karena saking sibuk prospek ya teman-teman ya, saya baru nyadar kartu kredit saya itu hilang setelah 30 hari. Ya, waktu saya mau pakai buat nonton teman-teman, kartu kredit saya hilang. Saya sampai bingung teman-teman, gak jadi nonton akhirnya teman-teman. Jadinya jadi shock ya teman-teman ya. Saya telepon sama customer service, Mbak saya mau blokir kartu kredit Pak. Dia bilang gini, oke Pak silakan Pak. Udah diblokir teman-teman, saya terakhir tanya, Mbak tagihannya berapa Mbak? Dia bilang tagihannya 9 juta Mas. Hah? Saya gak pernah pakai Mbak. Iya Mas 9 juta. Ini loh Mas belanja di sini, Mas belanja di sini, Mas belanja di sini. Sebutin semua teman-teman. Ya, saya sampai lemas teman-teman. Padahal apa teman-teman janji pada bapak saya mau 5 juta sebulan. Aduh gila. Tapi saya anggap itu adalah sebuah berkat teman-teman, berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena saya teman-teman jadi lebih gila lagi teman-teman. Ya, waktu saya 1 minggu teman-teman, saya nggak pernah ada istirahat teman. Waktu saya duduk jadi aja. Senin sampai Minggu, 9 to 9. Setiap hari. Ya, jadi nggak ada capeknya teman-teman. Nggak tahu kenapa juga nggak ada capeknya. Jadi saya jalan terus. Ya, singkat cerita teman-teman, pernah teman-teman saya diginiin sama teman saya. Ya mungkin waktu dulu saya jadi itu umurnya orang umur saya kan kebanyakan main semua ya. Teman saya bilang gini teman-teman, Sabtu ya teman-teman, ketemu saya di TP, dia bilang gini, Rick, kamu ngapain pakai rapi gini Rick? Mau lihat mantan ya Rick ya? Waduh begitu teman-teman ya. Aduh teman-teman gila banget begitu teman-teman. Saya bilang sama dia, sorry bro, aku lihat mantan, saya kerja bro untuk 5 juta sebulan dan saya mau bayar utang. Ya, waktu itu saya bilang gitu. Ya, dan luar biasa teman-teman. Senin sampai Minggu teman-teman. Ya, waktu bulan September kalau nggak salah ya, September 2009 teman-teman, kartu kredit saya yang 9 juta itu lunas teman-teman. Minus dari plus teman-teman. Dan waktu itu saya ingat banget teman-teman, income saya waktu September 2009 itu 5.500.000 teman-teman. Masih saya simpen CPS-nya. Ya, 5.500.000 per bulan teman-teman. Ya gitu. Luar biasa nggak Prudential teman-teman?
Luar biasa teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman setelah saya korek demi korek ya teman-teman ya, orang tua saya kenapa sih nggak setuju? Karena mungkin begini teman-teman, ya nggak bisa nyalain juga ya teman-teman ya. Karena dulu dia pernah di multi level teman-teman, ya, jabatannya tinggi, tapi nggak ada duitnya. Tapi bukan berarti multi level jelek loh ya, nggak. Jabatannya tinggi tapi nggak ada duitnya. Jelek sekali. Jelek sekali, waduh. Jangan dong, nanti bisa itu ya, gempar ya. Dan teman-teman apa? Sama unit manajernya Prudential, ya, yang jabatannya belum tinggi banget tapi income-nya nggak ada apa-apa teman-teman. Luar biasa nggak Prudential teman-teman? Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Prudential. Nah, sudah itu saya klik ya teman-teman ya. Jadi saya, waduh, hajar terus teman-teman, nggak ada habisnya teman-teman. Ya, nah, teman-teman waktu saya dulu prospek ya, saya dulu sering banget door to door. Tapi door to door-nya nggak cuma di Surabaya, tapi saya banyak banget di luar kota. Ya, waktu saya dulu prospek door to door luar kota, saya pernah teman-teman itu home base-nya di Madiun teman-teman. Ya, saya prospeknya pergi ke Solo, pergi ke Kediri. Ya, singkat cerita, saya di Madiun teman-teman. Besok teman-teman, ya ini malam nih. Besok teman-teman, saya langsung berangkat pergi ke Kediri untuk prospek. Ya, permisi Pak Ustaz dari Prudential, mau kasih info tentang Prudential. Prudential, kamu nggak salah. Zaman segini yo, saya udah ngambil dari Zulkifli yo. Aduh, siapa ya teman-teman ya? Permisi Cesa dari Prudential. Aduh, Prudential lagi. Zulkifli lo baru sini yo. Nah, permisi Pak saya dari Prudential. Aduh, saya udah ngambil dari Zulkifli Pak. Teman-teman saya bingung. Zulkifli itu siapa sih? Iya benar-benar teman-teman. Saya dulu jadi agent awal teman-teman. Saya nggak ngerti, aduh gila, bikin penasaran di Zulkifli ini. Nah, tapi teman-teman saya nggak menyerah teman-teman. Saya nggak mau waktu saya habis teman-teman. Jadi pagi sampai malam saya harus ada yang mau dibikin proposal. Karena saya udah kesana. Ya, teman-teman luar biasa. Waktu malam teman-teman saya ketemu sama Pokok 1. Dia udah mau tutup, dia bilang gini, ada apa nyok? Pak, kok saya mau kasih info nih kok tentang Prudential. Ya, singkat cerita, udah saya prospek teman-teman, dia bilang gini, yaudah deh, lu bikin aja proposal dulu. Nah, begitu teman-teman ada usaha ya teman-teman. Gila dari Zulkifli katanya belum dimasukin sama Zulkifli ya. Nggak ngerti dari Zulkifli. Untung gitu ya. Nah, terus saya udah saya dapat nama, saya bikin proposal. Tapi saya bilang sama dia, saya kembali lagi ke sini 2 hari lagi ya. Ya, nah teman-teman setelah itu teman-teman saya balik ke Madiun teman-teman malamnya. Ya, saya langsung berangkat lagi besok pagi teman-teman ke Solo teman-teman. Ya, gila ya teman-teman ya. Jam 11 malam lebih setengah 12 datang. Besok pagi jam 6 itu udah pergi ke Solo. Ya, dan luar biasa teman-teman. Saya dulu naiknya itu teman-teman kereta super cepat plus super luar biasa dingin teman-teman. Kenapa teman-teman? Pertama teman-teman, kalau saya dulu naik kereta teman-teman, cuma bayarnya 5.000, murah ya teman-teman ya? Murah nggak? 5.000? Murah banget, Madiun Solo cuma 5.000. Tapi teman-teman sebelumnya, kalau saya naik, saya harus olahraga dulu setiap pagi. Kenapa bisa begitu? Karena gini, kalau saya naik kereta teman-teman, ya, ini di lorongnya kereta ini banyak banget yang jual kerupuk, ya, sayur dan lain sebagainya. Jadi saya harus gini, permisi Pak, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi olahraga dulu kan? Nah, dan karena AC-nya sangat dingin teman-teman, saya sampai buka baju teman-teman. Ya, saya sampai kipas ya, sampai masuk angin teman-teman ya. Itu sangat dingin, setuju ya? Nah, datang di Solo teman-teman, saya prospek toko A, toko B dan toko C berikutnya teman-teman. Dia cuma bilang ke Pak yang bilang gini, Rick, saya udah ngambil di Bulisarik, saya udah ngambil di Lisarik, saya udah ngambil di Lisarik. Aduh Rick, Prudential Rick, saya nggak suka Rick, saya udah punya asuransi lain. Gila nggak teman-teman? Saya semakin terpikir lagi teman-teman. Siapa sih namanya Bulisa dan Zulkifli? Ya, iya teman-teman. Aduh, bikin nggak bisa tidur ya teman-teman ya. Nah, pulang teman-teman ya ke Madiun. Besok pagi teman-teman berangkat lagi teman-teman. Ya, pergi ke Kediri teman-teman. Ya, saya langsung samperin toko yang udah saya bikin proposal. Dia bilang ini, Rick, kamu jangan jam segini ya. Nanti agak sore aja ke sini. Oh ya udah kok nggak apa-apa kok. Memang saya lagi mampir aja loh. Ya udah kok nanti sore aja nggak apa-apa, saya juga sibuk kok mau ketemu orang banyak. Nah gitu teman-teman ya. Tapi saya sebenarnya juga mau ketemu ini pertama kali teman-teman ya. Saya udah ngeluh teman-teman, udah pusing ya. Karena ini udah Zulkifli semua nih. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya pergi lagi yang jauh dari kota Kediri. Ya, saya naik bis pergi ke Pare teman-teman. Ya, saya prospek lagi. Dan kebanyakan di sana juga sama teman-teman. Iwan Setiawan, Zulkifli dan lain sebagainya. Ya, waduh, udah nggak ada teman-teman. Saya pulang ke Kediri. Saya tujuannya ke orang yang bikin saya proposal. Saya jelasin teman-teman singkat cerita bla bla bla.
Dia bilang gini teman-teman, Rick bagus kok prudensial ini. Tapi Rick, wah ada tapinya teman-teman ya. Tapi gini Rick, saya ini juga ada penawaran dari asuransi ST. Waduh, loh kok bentar, udah kasih belum Rick. Nah terus kapan? Mungkin besok ya Rick ya. Oh gitu, nah nggak bisa bandingin teman-teman ya. Jadi saya jelasin dulu bla 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 semaksimal saya teman-teman. Tapi dia juga ngambang. Udah saya tekan untuk closing pun juga belum mau. Ya, nggak masalah. Saya kasih aja kartu nama. Ya, nah besok paginya teman-teman. Pulang dari masjid teman-teman ya. Besok pagi teman-teman berangkat lagi ke Solo teman-teman. Ya, gila teman-teman, badan termaksimal ya. Tapi nggak apa-apa, udah komitmen. Ya, ke Solo teman-teman saya langsung datang ke tempat yang saya bikin proposal. Ya, terus teman-teman dia bilang ini, Rick malam aja Rick, kamu sama Cici aja dengerin. Didengerinnya sama Cici. Saya berpikir gini, ya udahlah, 2 orang, berarti persetujuan juga 2. Ya kan? Siapa tahu nanti lebih gede lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, udah saya prospek lah, nggak mau, malamnya dia maunya, saya cari lain, ya. Cari lain itu nggak ada yang mau juga. Ya, malam teman-teman udah tutup toko sekitar jam 9 lebih ya teman-teman ya. Dia rumahnya itu di Solo Baru teman-teman. Ya, terpaksa teman-teman, saya juga bingung naik apa. Terpaksa nunut teman-teman. Ya, nunut orang teman-teman. Pak Solo Baru itu mana Pak? Sini berhenti gitu teman-teman. Ya, iya. Saya bingung juga karena mau naik apa ya. Nah, akhirnya udah sampai di rumahnya dia teman-teman. Saya langsung jelasin teman-teman singkat-singkat, saya jelasin proposalnya. Ya, dia bilang gini, bagus ya Rick ya. Nah, ya boleh caranya kalau mau ambil. Nah, seneng ya teman-teman ya. Gampang kok, akte lahir aja, fotokopi KTP di Koko sama fotokopi KTP ini Cici. Ya, ini anaknya mau diambil. Dan Koko tanda tangan sini, nanti Cici tanda tangan sini. Oh gitu, ya dari sini Rick. Oh, tangan semua teman-teman. Udah tanda tangan teman-teman ya. Dia bilang gini, jadi kita ambil KTP Rick sama akte lahir Rick sama tanda tangan Cici. Ya, masuk kamar teman-teman. Langsung teman-teman perang teman-teman. Perang teman-teman. Dia bilang gini, yang istrinya teman-teman, kamu harus ambil prudensial di orang itu loh. Saudara ini juga prudensial. Waduh, dengar ya teman-teman ya. Aduh, gila ini udah gak enak ini ya. Kamu mau ambil. Nah, bener teman-teman. Keluar teman-teman. Pokoknya murung teman-teman. Rik, sorry nih. Sama saya gak boleh ambil. Tak gini teman-teman. Loh kok sebentar. Kamu tahu prudensial dari siapa kamu? Dari kamu Rik. Nah, kalau dari aku Rik. Dari aku kok. Berarti kalau hari ini aku gak ke sini, kamu gak akan tahu kan? Gak akan tahu. Lah ya, terus tunggu apa lagi? Berarti kan tahunya dari saya nih. Nah, ini kok. Mungkin Cici belum tahu saya nih. Suruh sini kok, Cici tak jelasin. Oh, masih bingung di mana? Ya kan? Gitu ya Rik ya? Iya kok. Mungkin Cici masih bingung kali ya. Mungkin siapa tahu belum tahu Rik ini. Nanti takutnya saya menggigit bisa. Main kalau saya teman-teman ya. Benar teman-teman. Masuk kamar teman-teman ya. Aduh, belum babi bu teman-teman ya. Langsung bilang ini, terserah, tak lu mau ambil prudensial. Wes karepmu, gitu teman-teman. Wih dengar teman-teman sampai teman-teman. Sampai saya nguping-nguping ya teman-teman. Ini berita baik atau berita buruk ya teman-teman ya. Ada sampai gitu teman-teman ya. Aduh gila. Akhirnya teman-teman bener teman-teman keluar dia bilang gini Rik, soalnya Rik gitu gak mau Rik ke tempat Rik. Aduh, gini Rik, lu kapan-kapan aja kesini lagi Rik. Waduh, memberikan secerca harapan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, terus dia bilang gini, Rik, kamu itu rumahnya Solo mana? Nah, gitu teman-teman ya. Saya bilang sama dia gini, oh rumahku itu bukan Solo kok, rumahku itu di Madiun. Hari ini aku ketemu lu kok, itu cuma gara-gara kamu tau kok. Nah gitu ya, teman-teman. Ya, loh masa Rik? Dia bilang gitu. Iya kok, aku nggak tahu Solo itu kayak gimana kok. Ya gitu. Loh, iya lu ke Madiun, dari Madiun? Iya. Nah, langsung dia bilang, sebentar lu nggak sabar dulu, makan dulu ya. Iya teman-teman. Mbak nih beliin si Nyoni nasi goreng Mbak. Ya, langsung diambilin minum teman-teman. Ya, aduh, Rik, sorry. Kayak gitu, teman-teman. Ya, waduh, dikasih belas kasihan nih saya teman-teman ya. Tuh, jelas aku nggak sering molor, tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya memang sengaja untuk molor lagi supaya saya bisa masuk lagi. Ya, singkat cerita teman-teman, ngobrol sama makan teman-teman ya. Ngobrol yang lain balik tetap prudensial lagi teman-teman. Ya, ngobrol lain balik tetap sini lagi teman-teman. Ya, tapi teman-teman udah balik ke sana nggak masuk teman-teman ya. Singkat cerita teman-teman, udah malam ya teman-teman ya. Yang bilang Mas Tarik, coba dari Koko nanti ya Rik ya, kalau Cici udah mau pasti ambil di kamu. Dalam hati saya berpikir ini kapan mau nih? Ya, nah
Terus teman-teman, udah malam ya teman-teman yang waktu itu teman-teman. Ya udah aku nggak apa-apa, ini tak kasih kartu aku. Nanti kapan-kapan bisa hubungin aku. Ya. Nah teman-teman udah malam teman-teman, saya bingung sekarang teman-teman, pulangnya apa nih? Iya, saya bingung banget. Karena apa? Kalau saya naik kereta harus pergi ke kota lagi, jauh, dan naik bis juga nggak tahu. Ya, akhirnya teman-teman saya ingat banget, saya punya teman di Solo, saya telepon langsung, bro, ya apa kabarmu bro? Udah malam lu belum tidur ya bro ya? Bro, aku ini mau main ke tempatmu bro. Mumpung aku ini ada di Solo. Kalau nggak bisa main. Waduh, teman saya dengan menyambut langsung. Oh iya, kapan mau main? Sekarang bro, gila lu. Udah malam teman-teman ya. Iya bro, aku sudah di Solo baru nih. Ya, itu udah sekitar setengah 12 malam. Kamu di mana? Di sini. Dijemput teman-teman. Waduh, ya, udah dijemput teman-teman ya, ngobrol-ngobrol teman-teman. Ya, nah, terus ngobrol-ngobrol saya bingung teman-teman. Ini harus tidur di dia atau pulang? Tapi enaknya tidur di dia aja, udah pulang udah gak mungkin. Ya, teman-teman, kalau saya cerita sama dia itu tak sengaja tak lamain teman-teman. Karena apa teman-teman? Saya ini berpikiran untuk nunut untuk tidur. Ya, nah, udah malam ya, sudah setengah 1 saatnya teman-teman. Saya bilang sama dia gini, bro sorry bro, tak pulang saya udah malam bro. Saya bilang gitu teman-teman. Ya, dia bilang gini, gila lu Rik, gak mungkin lu pulang. Udah deh, lu tidur sini aja. Tapi seadanya ya. Waduh, teman-teman saya bilang gini, jual madu ya teman-teman. Ojo bro, tempatmu kecil gak mungkin bisa tidur di sini. Wes tak pulang aja. Ya, udah berdiri teman-teman ya. Tapi dalam hati teman-teman, ya udah deh, tidur sini aja nih. Udah capek banget gila. Saya berpikir gitu teman-teman. Ya, nah akhirnya teman-teman, gak usah tidur sini aja. Bener atau enggak repotin tak? Enggak, udah deh, lu tidur sini aja. Udah deh. Akhirnya teman-teman tidur di sini teman-teman. Memang bener teman-teman. Ya, tempatnya nggak memungkinkan saya untuk tidur teman-teman ya. Tidurnya gini teman-teman. Saya kasih kamar ya. Tidurnya gini, bro, lu tidur di sini ya, di ruang tamu ya. Nih tak kasih bantal, terus tidur. Kasih tikar teman-teman. Ya, nggak lagi kasur teman-teman, tikar teman-teman. Aduh gila. Terus bro, nggak usah bantal, nggak usah tikar, tak tidur aja di sofa. Ya. Nah, terus saya teman-teman, teman-teman waktu saya di Solo kan nggak kepikiran untuk nginap nih. Saya tidurnya pakai baju gini teman-teman. Ya. Dan saya waktu itu sampai saking panas dan saya linting gitu teman-teman. Iya teman-teman. Dan saya aduh gila panas banget. Luar biasa nih kota Solo nih ya. Nah, karena apa teman-teman? Saya pinjam bajunya dia nggak cukup teman-teman. Karena kurangnya gede banget ya teman-teman ya. Jadi udah nggak mungkin. Ya. Malam nggak bisa tidur teman-teman. Nyamuknya sangat banyak teman-teman ya, dijamu teman-teman ya. Udah capek dijamu sama nyamuk ya. Nah akhirnya teman-teman besok pagi teman-teman jam 6 pagi